dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari 12 MIPA 3 SMA Samratulangi Jakarta akan melakukan praktikum self volta menggunakan buah lemon. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Madeline dari 12 MIPA 3 nomor absen 21. Saya Lana dari 12 MIPA 3 nomor absen 22. Dan saya Nisa dari 12 MIPA 3 nomor absen 23. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu self volta. Self volta merupakan salah satu jenis elektrokimia di mana reaksi di dalam selnya menghasilkan arus listrik. Berbeda dengan sel elektrolisis, jenis lain dari sel elektrokimia yang perannya memanfaatkan listrik yang dihasilkan self volta untuk melangsungkan reaksi redoks tidak spontan. Sel penemuan Alessandro Guiset Volta ini terdiri atas elektroda, di mana reaksi oksidasi atau anoda dan reaksi reduksi atau katoda terjadi. Lalu apa hubungan self volta dengan praktikum penggunaan buah lemon ini? Buah lemon mengandung suatu senyawa yang dinamakan asam nitrat atau C6H8O7 yang mengakibatkan sifat lemon sebagai alternatif larutan elektrolit. Dengan demikian, lemon bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik dengan tegangan sekitar 1 volt per lemonnya. Kita akan membuktikan teori self volta yaitu bisa menghasilkan listrik melalui praktikum ini di mana lemon akan berperan sebagai pengganti self volta. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini ada beberapa, yaitu 6 buah kabel buaya, 1 lampu, 4 sekrup, 4 lembar tembaga, 1 pisau, 1 buah multimeter atau voltmeter, dan yang terakhir adalah 4 buah lemon. Langkah kerja untuk praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan. Langkah kedua, lemon ditusuk dengan pisau di 2 bagian berhadapan, lalu lembar tembaga dan koin ditancapkan ke masing-masing lubang. Sisa lemonnya diberikan perlakuan yang sama. Yang ketiga, semua lemon yang sudah tertancap disambungkan dengan kabel buaya ke lampu LED dengan urutan tembaga, koin, dan seterusnya. Dan yang terakhir, hasil percobaan diobservasi dan dicatat. Pada percobaan ini, lemon berperan sebagai larutan elektrolit karena mempunyai senyawa asam sitrat yaitu C6H8O7. Lalu, potongan tembaga atau Cu berperan sebagai katoda, sedangkan paku yang mengandung seng atau Zn berperan sebagai anoda. Dari ketiga elemen tersebut, terjadi reaksi redoks spontan yang menghasilkan arus listrik dari potongan tembaga atau katoda yang oksidasi dan paku atau anoda yang reduksi. Dari GIF ini, dapat dilihat bahwa elektron bergerak dari seng ke tembaga. Hal ini disebabkan oleh asam sitrat dari lemon yang bereaksi dengan seng untuk melepaskan elektron. Dari pergerakan elektron tersebut, terjadilah arus listrik. Bahan refleksi yang saya dapatkan dari praktikum ini adalah bahwa saya sebelumnya sudah tahu bahwa lemon bisa menghasilkan listrik sejak dulu. Namun melalui praktikum ini, saya menjadi lebih mendalami teori di balik sifat lemon yang bisa menghasilkan listrik sebagai larutan elektrolit dan memahami juga proses di balik terbentuknya listrik sekedar dari 1 buah lemon. Salah satu pengetahuan baru yang saya dapatkan adalah bahwa listrik dari lemon merupakan hasil dari reaksi reduksi dan oksidasi di dalam selnya. Dari praktikum ini, saya dapat lebih mengerti mengenai terjadinya arus listrik dari self volta dan reaksi yang terjadi. Selain itu, praktikum ini juga menggambarkan bahwa reaksi redoks dapat terjadi dan ditemukan di berbagai tempat. Terakhir, praktikum ini juga membuatku lebih memperhitungkan alat dan bahan yang digunakan, karena kami terpaksa untuk meminjam lampu akibat lampu yang awal kami bawa terlalu tinggi voltnya.
Refleksi yang saya dapatkan adalah melalui praktikum ini, saya belajar mengenai banyak hal baru. Salah satunya itu bahwa untuk menghasilkan listrik agar lampu dapat menyala, dapat menggunakan buah lemon. Saya tidak pernah menyangka bahwa buah lemon dapat memiliki fungsi tersebut. Saya juga semakin mengerti tentang penerapan sel water dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya menjadi termotivasi untuk mencari lebih lanjut fungsi-fungsi dari barang di sekitar saya yang mungkin belum saya ketahui, namun sangat menarik dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Serviam yang kami dapat yaitu pertama, semangat persatuan. Dalam mengerjakan praktikum, kami saling membantu satu sama lain, saling menghargai, dan mendengarkan pendapat satu sama lain, sehingga praktikum dapat berhasil mendapatkan hasil maksimal dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu totalitas. Kami mengerahkan usaha dan kemampuan terbaik kami untuk melakukan praktikum, dimulai dari tahap pembuatan laporan sementara sampai praktikum dilaksanakan. Yang ketiga, ketangguhan. Sikap pantang menyerah saat mengalami kegagalan dalam praktikum. Pada percobaan pertama, lampu kami tidak menyala, namun setelah kami berkonsultasi dengan guru, kami sadar bahwa kami membawa jenis lampu yang salah. Jadi kami meminjam lampu kelompok lain dan akhirnya percobaan kami berhasil. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.